Eh, sukanya apa sih? Kan tadi mungkin sedikit dukanya kayak kaget gitu. Yang bikin kayak seru banget nih. Atau mungkin ada mata kuliah yang wah asik banget nih. Nggak salah gue masuk sastra Inggris. Ada Asik nggak? sih, kayak kita belajarnya tuh asik aja Asik gitu. dalam arti apa? Dosennya kayak hello bro gitu. Kayak BJ gitu. Apa yang bikin asik? Enggak juga sih, Definisikan cuman dulu. ya teman-temannya ya asik aja. Ya, teman-teman saya juga asik, nggak sastra Inggris. Coba definisikan Maaf ya, coba. maaf. Halo, pahami friend. Selamat malam minggu ya. Iya, ya benar. Sekarang malam minggu tanggal 30 Januari, artinya menuju Februari. Nggak kerasa ya, teman-teman. Udah mau Februari. Oh, kapan? Apa? Tunggu ya minggu depan. Minggu depan berarti Maret. Februari. Oke. Iya, Maret lagi. Februari. Oke, kita skip. Ya, selamat datang di Obral Baju Sastra Inggris. Jadi kita akan ngobrolin jurusan sastra Inggris. Ini kemarin sih banyak banget yang minta di Twitter ya, kayak Kak sastra Inggris dong, Kak sastra Inggris gitu. Dan kita kabulkan keinginan teman-teman, sudah kita undang dua pembicara kita. Ini by the way mereka berteman gitu dari SD. Oh, enggak. Kelamaan ya. Oke. Ya, jadi ini kakak-kakak di Pahamify. Nanti dulu kenalannya. Ya, teman-teman, mumpung ini malam minggu, jadi bisa nonton sambil santai, siapin dulu cemilannya. Jangan lupa kalau misalnya ada poin-poin yang perlu dicatat atau misalnya mau ditanyakan, bisa di diskusi, kolom diskusi, oke? Kita akan selama sekitar 1,5 jam ke depan, ya semoga ada umur 1,5 jam ke depan, kita akan bahas seluk-beluk tentang sastra Inggris, jadi tolong fokus teman-teman. Walaupun malam minggu yang kelihatannya, malam minggu tuh untuk bucin, cuma nggak usah. Sekarang bucinnya sama Obral Baju aja, sama Kak Bintan. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita langsung perkenalkan siapa pembicara kita hari ini. Yang pertama ada dari Kak Fatma, silahkan perkenalkan diri. Halo, nama aku Fatma. Aku dari Sastra Inggris UI 2016 Dipahami Faiz sebagai sebagai content writer content writer apa? untuk channel YouTube Hujan Tantanya. Tuh, kalau misalnya di Hutata yang di YouTube yang nge-host beliau ketuanya. Kak Fatma ini gitu. Dan satu lagi. Halo Mami Friend, nama aku Divina. Bisa panggil Kak Vina. Aku sastra Inggris UI juga, angkatan 2016. Dipahami Fai? Mami Friend sebagai Dipahami Fai dong. Pahami Fai kan mereka. Gak usah grogi dong, santai aja. Dipahami Fai sebagai rockstar teacher bahasa Inggris. Tapi mereka kayaknya nggak pernah lihat bahasa Inggris sih kalau anak Iya, SMA. mereka nggak lihat. Kenapa Nanti bisa? aku bakalan jadi rockstar teachernya untuk yang SMP. Jadi stay tune aja ya. Ini ada nggak ya SMP? Oh belum ada. Belum. Ada. Nggak apa-apa. Tapi kalau mau lihat Kak Vina ada di iklan terbaru. Bener? Follow aja Instagram. Follow Instagramnya iya. Bener kan? Ini yang manyun-manyun. Ah? Yang ini? Iya ini yang manyun-manyun. Pokoknya jangan lupa nonton semua iklan Pahamify karena yang bikin ada di balik layar. Oke. Mungkin kita akan langsung bahas tentang sastra Inggris. Kalian 2016 ya? Artinya fresh graduate, right? Fresh from Ini enaknya ngomong pakai bahasa Inggris kali ya? Tapi aku nggak bisa bahasa Inggris. Nah kita ngomong bahasa Indonesia aja lah. Walaupun mereka mungkin expert ya dalam bahasa Inggris. Cuman saya orang desa yang nggak ngerti apa-apa, jadi kita bahasa nggak ngerti bahasa Inggris. Nah, lihat iklan terbaru Pahami ya. Oh iya benar, itu yang nggak ngerti bahasa Inggris. Ada malaikat langsung bisa bahasa Inggris. Jangan lupa ditonton. Oke, kita langsung bahas aja. Oh iya teman-teman, ini aku mau ngingetin juga. Suaranya menggema Kak katanya. Oh, Emang kita lagi di gua sih. Jadi sebenarnya udah menggema gitu. Oke, mungkin langsung aja pertanyaannya. Kuliah di UI Sastra Inggris 2016. Fresh graduate. Selamat ulang tahun lagi. Selamat apa? Wisuda. Selamat lulus. Selamat lulus. Congratulations. Lama nih lumayan. Oh iya udah lama. Tahun lalu ya. sarjana corona ya guys. Oh iya sarjana corona. Iya. Kalau mungkin teman-teman lulusan ada beberapa lulusan corona ya. Tapi jangan diambil pusing lah. Emang kondisinya lagi COVID gini. Itu kan. Oh ya tetap stay safe teman-teman. Oke, out of the box itu. Oke, lanjut. Angkatan 2016 baru banget lulus. Berarti masuk Pahamify pas belum lama lulus ya? Iya. Satu dulu nih. Ah, langsung aja jawab berdua ya. Jawab aja. Kamu deh. Aku di Pahamify. Kalau aku dulu sempat intern di Pahamify. Terus setelah aku lulus baru deh full time. Aku intern sama di bahasa Inggris di apa? Konten bahasa Inggris juga.
Sempat intern, sempat freelance juga di Pahamify. Sekarang udah ini ya. Gitu, ngajarin bahasa Inggris. Emang anak bahasa Inggris banget. Kalau Kak Fatma? Kalau aku baru kayak sekitar 3 bulan lulus sih, 3 bulan atau 2 bulan lulus terus masuk ke Pahamify. Ya, jadi kakak-kakak ini masih seger lulus dan masih seger juga di Pahamify, teman-teman. Nah, kita langsung obrak-abrik aja tentang perjalanan selama di kuliah deh. Nah, dulu masuk lewat jalur apa kalian berdua? Kita berdua sama-sama undangan SNMPTN Dan lewat jalur SNM. SNM undangan. Oh sama sih, sekarang juga masih SNM. Kalian berdua SNM? Iya dong. Bangga sekali. Saya juga bangga anak SBM dulu pada masanya. Ini bukan hantu ya, ada orang. Takutnya dikira gue ada hantu di situ. Gimana? Udah mantap? Udah. Deketin lagi dong. Nih, saya deketin. Kebanyakan. Oke. Sekarang suaranya menggema nggak teman-teman? Bisa bilang di sini ya. Harusnya sih tidak menggema. Sebenarnya jalur SNM itu kayak paling enak sih karena kita nggak perlu mikirin tes. Tapi nih bisa disangkal sama anak SBM. Anak SNM itu kan persiapannya 3 tahun artinya. Bener nggak? Kalian ambisnya dari awal kan? Enggak juga loh. Jadi itu dulu nih aku kasih tahu nih. Dulu aku tuh kelas 10 sempat ranking 5 dari bawah. Jadi itu kayak ranking 35 gitu, sumpah. Sumpah. Ranking 35. Lalu itu semester 1 kelas 10 semester 1, terus kelas 10 semester 2-nya tingkat jadi belasan gitu lah. Terus pas kelas 11-nya makin tingkat lagi jadi 7 kayak gitu. Jadi nilai aku tuh dari yang jelek banget sampai yang bagus, cuman nggak yang bagus banget, nggak yang ranking 3 besar gitu, nggak. Paling bagus itu aku ranking 5. Mantap. Kalau Kak Fatma mungkin ceritanya dulu. Kalau aku nggak tahu ya, aku sih alhamdulillah bolak-baliknya di 1, 2, 3 sih. Saya minder Pak, mau ganti host aja. Sebenarnya emang kalau aku sih ngerasa nggak benar-benar yang belajar ambis banget gitu, karena emang apa ya dijalanin aja. Jadi sebenarnya kalau SNM itu emang nggak mesti ranking 10 besar kayak tadi kayak di Vina kan kayak dari ranking 35 ke 7, jadi tuh SNM yang penting nilainya naik. Iya. Dari dulu memang seperti itu sih. Dan mungkin nilai rata-ratanya juga sih mungkin yang dilihat gitu. Iya, bagus lah. Kalau saya kan dulu memang ya masuk 20 besar aja alhamdulillah gitu kan. Ya nggak apa-apa. Cowok-cowok emang banyaknya kayak gitu sih. Enggak. Teman-teman kita. Bisa jadi sih, benar. Tapi ya sih, rata-rata memang cowok kayak ya ini bukan menyamaratakan semua orang. Ya, mungkin teman-teman cowok di sini yang ambis jadi merasa gue cowok enggak. Emang ini kitanya aja yang bandel gitu. Kitanya aja yang double. Salah satu contoh yang Jangan ditiru. Memang ya hal-hal seperti ini emang harus jadi cerminan buat teman-teman yang buruk jangan ditiru, yang baik tolong ditiru gitu. Nah, berarti dulu persiapan SNMPTN. Pertanyaannya kenapa milih sastra Inggris? Coba Kak Fatma. Oke. Kalau aku kenapa milih sastra Inggris? Sebenarnya dari awal emang sukanya di bahasa Inggris. Dari awal tuh kapan? Dari TK? Enggak. Nah, awalnya ini dari SMP sih. Dari SMP suka bahasa Inggris. Tapi dari SMP pun nilai bahasa Inggris aku juga masih bagus itu. Justru kayak aku kayak masih jelek deh bahasa Inggrisnya. Tapi semenjak SMA aku kan udah mulai kursus-kursus gitu bahasa Inggris. Jadinya di sekolah juga nilai bahasa Inggrisnya juga paling bagus di antara mata pelajaran yang lain. Jadi kayak mutusin kayaknya nanti kuliah sastra Inggris aja deh, karena nilai yang bagus juga bahasa Inggris doang di antara yang lain gitu. Jadi mutusin masuk ke sastra Inggris. Tapi memang ada minat juga kan? Memang ada minat juga sih. Karena aku kan juga lihat-lihat kan di Google searching kayak bahasa sastra Inggris tuh belajarnya apa aja sih gitu. Terus kayak ini seru banget nih. Oke teman-teman, jadi ada technical issue, jadi kita pending dulu sebentar saja. Suara udah aman ya Bapak Operator? Ya, kita coba. Bukan toa masjid lagi, semua bilang ini suara toa masjid. Oke, kita lanjut. Oh ya sebelumnya, coba mungkin teman-teman di sini yang emang minat ke sastra Inggris bisa diketik di kolom diskusi kenapa minat di sastra Inggris. Kalau Kak Fatma tadi memang demen bahasa Inggris dari apa tadi? Dari SMP. Terus ikut kursus-kursus juga jadi makin suka dan milih sastra Inggris. Sekarang kalau Kak Vina, kenapa sastra Inggris? Oke, kalau
Alasan pertamanya itu karena sebenarnya aku kan nih 3 bersaudara ya. Aku tuh anak paling kecil. Kakak aku 2 cewek-cewek semua itu mereka sama-sama sastra Inggris. Yaitu kita bertiga sastra Inggris juga. Wow. Alasan aku itu adalah karena aku tuh ngelihat kakakku itu prospek kerjanya kok menjanjikan ya. Terus cepet ya dapat kerjaan gitu, dan di lain sisi aku juga suka sama bahasa Inggris, jadi ya udahlah sama aja. Berarti di rumah emang sehari-hari ngomong bahasa Inggris gitu? Enggak juga sih, cuma masih kadang Sunda gitu, Jawa. Enggak juga, bahasa Indonesia. Tetap Indonesia, iya. baik. Berarti emang karena apa? Berarti terinfluence oleh kakak. Kalau aku mungkin ngelihat prospek kerjanya kayak gitu. Oh ternyata ini ya. Berarti pas ngelihat prospek kerja itu ada harapan bahwa oh nanti gue bakal kerja seperti ini gitu ya. Dulu mungkin ada cita-cita mau jadi apa gitu ternyata. Maksudnya kayak cepet gitulah dapat kerjanya kerja. Kak. Gitu. Oh iya sih benar. Kayak Karena gitu. bahasa Inggris bahasa yang digunakan Di mana-mana di emang mana-mana udah sih benar. dibutuhin. Iya. Bener. Bahkan orang yang bahasa ibunya kayak kita bukan bahasa Inggris, pakai juga bahasa Inggris kan. Menarik sekali. Tapi memang influence dari keluarga ya. Kalau Kak Fatma emang apa? Passion. Dibilang passion enggak? Paling gitu. Mau jawaban jujur apa bohong? Yang klise apa yang jujur? Ya suka aja sih. Suka aja, sebatas suka. Nah, terus berarti pas masuk emang seneng gitu. Pas pertama kali masuk, iya akhirnya sastra Inggris. Apa kayak oh ya udah. Seneng dong, karena aku itu pilihan pertama dan satu-satunya sih kalau aku dulu pas SNM. Gak ada planning buat kayak Gak ada, makanya anaknya nekat banget kan. Kalau nggak dapet, aduh saya SBM dan saya belum belajar, gimana itu? Gak tahu. Kalau Kak Fatma, Sama-sama aku juga kayak Alhamdulillah, laki. Aku 2 pilihan sih, cuman emang sastra Inggris di pilihan pertama. pilihan keduanya sastra Inggris juga? Enggak, emang bisa ya? Oh, maksudnya di UI juga? Di UI juga. Apa, Tapi Jawa? Perlu dijawab nih. Oh, boleh, nggak apa-apa. Aku pilihan pertamanya sastra Inggris, pilihan keduanya psikologi. Psikologi. Oh iya IPS ya? Emang kalian dari IPS? Kan? Iya IPS, Bukan kita Inggris. IPS. IPS. Soalnya pas itu juga apa sih namanya passing grade ya? Passing grade Iya. itu lebih tinggi sastra Inggris juga daripada psikologi. Oh gitu? Iya. Iya dong. Kok gitu banget sih ngeliatinnya? enggak, soalnya iya. psikologi itu rata-rata ya? Ini kita ngomong rata-rata. Rata-rata Iya psikologi banyak yang favorit, banyak yang minat gitu. Iya. Betul. emang. Kayak kalau misalnya di tapi Unpad IPA sih memang. Psikologi yang Unpad juga yang passing grade tinggi. Di UI malah sastra Inggris yang lebih tinggi. Pada saat Saat itu. tahun kita sih ya, kalau sekarang nggak tahu sih, nggak update lagi lah Peminatnya kita. banyak Update, dong. Peminatnya Banyak dong. Di FIB itu kita tertinggi sih ya kalau di FIB. FIB Iya, UI. kalau di FIB UI iya. Tertinggi. Wah, Amrozing. Oh, keren. Ternyata itu sastra Inggrisnya, baru tahu loh ini saya. Karena tuh ya, gue kalau dulu tuh nggak terlalu memperhatikan yang sastra sih, karena kan kayak demen banget teknik gitu kan, jadi nggak tahu dinamika bagaimana sih di sastra. Ternyata sastra Inggris tuh menjanjikan ini ya, apa Iya passing grade-nya dong. ketat Iya, banget betul. gitu. Passing grade Menarik. tinggi. Oke, berarti emang tadi mau ngomong apa sih, lupa jadinya. Oke, kita lanjut aja. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit nih, di jurusan sastra Inggris tuh ngapain aja sih? Entah belajarnya atau mungkin kayak ada hal-hal yang menarik apa sih di jurusan sastra Inggris, dari yang mungkin bisa tektok lah, tambah-tambahan. Apalagi kalian satu jurusan kan? Apa sekelas 4 tahun? Sekelas sih, tapi nggak sampai 4 tahun. Banyaknya sih sekelas. sekelas. Oh iya, ada yang kelasnya Misa juga ya. Iya. Yang mereka ini emang soulmate. Ya dong. Soulmate. Oke, lanjut. Dijawab ya? Bisa dijawab. Boleh. Oke, jadi dulu pas masuk sastra Inggris tuh kalian pernah dengar nggak sih kayak ada stigma orang yang ngomong kalau ngapain kuliah sastra Inggris capek-capek, kenapa nggak les aja? Saya sampai detik tadi masih mikir itu. Ya kan, boleh. Butuh pencerahan, butuh oke. pencerahan. Lanjut. Iya, banyak banget yang nanya kayak gitu kan. Nah, stigma kayak gitu harus dilurusin nih, karena kita di sastra Inggris itu nggak hanya belajar kayak misalnya grammar, writing, reading, listening, speaking gitu, tapi kita belajar budaya, sastra Inggris, kesusastraan, which is kita belajar budaya-budaya juga. Misalnya nih aku kasih contoh budaya dari negara-negara yang bahasa ibunya emang bahasa Inggris, negara besar kayak Amerika, Inggris, sama Australia kayak gitu. Terus kita belajar poetry, belajar prose, Poetry, puisi. short story, pakai bahasa
Nggak apa-apa, Maaf bahasa ya, Inggris campur-campur aja. ya, Nanti Pak ada Mifren. subtitle di sini. Textbox. Terus habis itu novela, tahu novela nggak? Novela. Terus belajar. Novela? Iya, Beda. jadi Beda kalau dong. novela itu versi lebih sedikitnya, paling tuh 20 halaman gitu kalau Cerpen. novela. Cerpen. Beda. Tapi novel. Novel versi dikit gitu lah. Tapi di atasnya cerpen. Di atasnya short story. Oke, lanjut. Terus Novela is a short novel. Oke, percaya. Oke. Iya. Masa nggak percaya? Baru dengar nggak novela? Tahu, kita tahu kok. Saya doang nggak tahu. Terus juga kita belajar ini drama yang nanti di semester 7 tuh di apa ya? Present. Di present menjadi Ditampilin, ditampilkan menjadi sebuah pertunjukan teater kayak gitu. Mau ditambahin? Belajar apa lagi? Misalnya. Gini deh, biar aku kasih garis besarnya. Jadi di sastra Inggris itu kita pertama belajar bahasa, kedua belajar linguistik, ketiga belajar sastranya ya. Betul. Yang bahasa itu kita belajar grammar, listening, speaking, terus writing sama reading. Mungkin itu yang mungkin bisa dipikirin kayak di les Lesnya. aja ada. Ya, gitu itu kan. yang di les doang ada. Yang linguistik itu kita belajar sinteks, terus Sinteks itu apa? morfologi, terus Sinteks itu apa? semantik. Sinteks itu apa? Sinteks Sinteks tuh- itu apa? Susunan kata ya kan? Ibaratnya kalau di sastra itu yang main rumus-rumusnya tuh di sinteks itu. Oh, Heeh. oke. Ada rumus-rumusnya Ada juga. rumus-rumusnya. Ya, terus Terus kita belajar susunan kata. Terus kalau misalnya kita orang ngomong itu kita harus ngerti, karena kan orang ngomong suka kadang-kadang ada yang ambigu kalimatnya kayak gitu-gitu, kita pelajarin juga. Terus habis linguistik kita juga belajar sastra. Nah, sastranya itu yang tadi dibilangin sama Kak Vina, kita belajar prosa, kita belajar puisi, terus sama drama gitu. Tapi bertahap sih. Dari semester awal sih biasanya belajar prosa dulu, mungkin yang lebih gampang ya, kayak baca novel gitu, memahami novel. Nah, selanjutnya kita belajar puisi. Nah, puisi mungkin agak lebih rumit karena gimana ya? Karena kita tuh kayak menginterpretasikan dari puisi orang-orang gitu. Penulis-penulis. Sama kita tuh belajar ini juga, kayak belajar cara ngajar juga kan. Iya, Belajar cara ngajar sama translating. Iya, Translating. translation. Ngajar. Teori Sekolah. pengajaran. Teori pengajaran Teori tepeng namanya, tepeng. Ada nama Teori matkulnya teori pengajaran. pengajaran sama Tahu kameramennya? Emang lucu sama ya? basic translation juga diajarin. Jadi tuh maksudnya gimana nih? Apaan sih? Jadi Yang kayak gimana? Malah nanya gimana nih? Saya tidak tahu, saya kan ikan. Nih. Jadi kadang nih kalian misalkan ngebaca sebuah kalimat, ada yang kayak translate atau terjemahannya tuh kayak Inggris Indonesia banget gitu. Sering banget gak sih kayak baca? Kayak di Google Translate gitu. Kayak yang kayak Mentah gitu. mentah Iya, gitu. itu literal ya namanya ya. Literal translation. Nah, kita tuh belajar supaya kalimat itu tuh enggak yang ditranslate secara mentah-mentah kayak gitu aja, itu ada teorinya kayak gitu di pelajaran itu translationnya. Oke. Nah, tadi kan ada yang bagian kayak lesnya itu ya, berarti kayak grammar, reading, writing. Itu emang di semester awal apa emang sepanjang itu ada terus? Gimana? Panjang jalan kenangan. Jadi kalau yang ibaratnya apa ya, core inti pelajaran itu ada dari Ini jadi saya translator loh. semester 1 sampai 6 Kak. Jadi ada di semester 1 sampai 6. Jadi ada bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Itu bahasa yang kayak les tadi itu? Iya, itu yang kayak les tadi. Dan semakin tinggi bahasa Inggrisnya itu, semakin tinggi tingkatnya, semakin susah juga tingkat kesulitannya kayak gitu. Sampai di akhir pelajaran bahasa Inggris itu kita juga belajar public speaking, karena kan Betul. tadinya listening speaking doang kan. Listening speaking kita belajar pelan-pelan sampai di semester paling atas kita belajar public speaking. Jadi pas semester 1 sampai 6 itu kita belajar yang tadi itu, yang kayak di les itu. Nah, semester 7-nya itu praktek kebanyakan. Praktek. Semester 7 praktek. Prakteknya berarti seputar speaking, Ya, public reading, speaking, sama yang drama. drama tadi, sama teori pengajaran yang ngajar itu.
Ngajar tuh sekolah maksudnya? Apa ngajar apa? Sempet juga sih ngajar ke sekolah ya ke anak-anak. Sempat ngajar tapi itu di semester kayak semester 4 Itu semester 4 atau 5 gitulah. Sempat disuruh ngajar juga, kayak kita tuh ngajar anak-anak SD atau anak-anak TK. Ih, lucu. Kayak apa ya? Jadi kayak kerja lapangan juga ya. Iya, Tapi cuman kayak final project gitulah ya, tuh. kehitungnya satu matkul itu. Hitungnya satu matkul. Oh menarik, jadi nggak cuman kayak les aja tuh teman-teman. Enggak dong. Yang lesnya tuh cuman mata kuliah berarti deh? Mata kuliah bahasa Inggris tadi Iya, yang mata kayak kuliah les. bahasa Inggris itu, Sisanya yang kayak tadi ada linguistik sama sastranya. Betul. Betul, Kak. Mungkin ini yang harus kita coba tanyakan. Kan pasti kalau kalian misalnya kayak tadi Kak Fatma dan Kak Vina emang suka bahasa Inggris dari SMP. Sedangkan bahasa Inggris yang kita tahu pas SMP itu kan seputar kayak tadi doang, reading, writing, hal-hal seperti itu kan. Apalagi kayak tadi les itu kan belajar itu aja. Pas masuk sastra Inggris kaget nggak ternyata, belajar ternyata ini gitu. Bisa dilihat kan dari muka kita nih menceritakan ternyata, apa nih? Ternyata belajarnya bukan reading, writing, grammar aja nih gitu. Sempet kaget nggak atau emang udah expect, udah biasa lah gini-gini doang. Saya mau jawab. Bebas ya. Kalau aku sih jujur banget kaget. Karena bahkan ada beberapa matkul yang kayak aku mikir kayak kok ada belajar kayak ini, ginian di bahasa ya, Inggris ya. gitu. Kok ada kayak ginian di bahasa Inggris gitu. Ini apaan sih gitu. Kayak yang sinteks tadi itu, kayak kita belajar yang rumus-rumus gitu. Betul. Terus tapi rumusnya bukan angka sih, tetap Kayak rumus kalimat gitu-gitu ibaratnya. Kata pakai bahasa Inggris. Cuman kayak kok ada sih pelajaran kayak gini di bahasa Inggris, kaget juga sebenarnya. Selain sintaks itu apa lagi yang bikin kaget? Mungkin ini kali jumlah bacaan. Kita tuh bacaannya tuh banyak banget. Jadi kayak tadi aku sebutin kan, seminggu tuh kita bisa kayak yang 5 novel? 5 Nggak film? juga sih, paling enggak 5 sih. naskah Paling film? dua novel atau ada puisi kayak gitu. Seminggu? Enggak, maksudnya 2 novel itu dibaca semua kemudian dibikin sesuatu gitu? Iya. Iya, dipresentasiin ke kelas atau didiskusikan di kelas gitu. Karena ada dosen kita tuh yang kritis banget, jadi dicecer banget kalau lu nggak baca gitu. Jadi semua orang tuh harus ngomong di kelas, harus ya pokoknya harus ngomong lah Harus gitu, aktif, harus aktif gitu. Ada dosen yang Jadi gitu. emang ada satu mata kuliah, dia menuntut kita untuk baca, benar-benar baca. Kayak misalnya ada baca novel, nih dikasih waktu dalam waktu seminggu. Betul. Nah, nanti di minggu depannya itu kita disuruh kayak analisis gitu. Dan Sama- juga nge-compare juga sama film kayak gitu. Sebenarnya Betul. susahnya di situ sih ya, kayak ngebagi waktunya gitu, susahnya di situ sih. Karena kan kita juga punya tugas yang lain kan. Iya. Tapi kita tetap harus baca novelnya kayak gitu. Sebenarnya susah di situ sih. Tapi seru sih. Jadi kayak seru. banyak ilmu juga karena kan dari baca itu. Betul. Rajin-rajin ya orang-orang ini berarti. Iya. Saya disuruh baca 1 buku mas 1 tahun. Nah, mau nanya dong, kan kalau gini ya, ini yang gue sebagai orang yang awam lah ibaratnya. Inggris itu kan ada Inggris UK, US, Aus itu kan ada juga Australia. Ada. Cukup absurd kalau yang Aus. Emang ada kayak kiblatnya nggak sih kalau di sastra Inggris? Apa Amerika. kalian belajar Amerika sih. US berarti? Iya, Amerika ya. Apa? Tapi kan kalau sastra kan bukannya banyak kayak UK, bener nggak? Nggak tahu. Ini kita ini aja ngobrol. Iya sih. Enggak sih, campuran Enggak, sih sebenarnya- guys. Gimana? Coba gimana? Siapa tahu ada kiblatnya ternyata sastra Inggris tuh ke US loh, atau ternyata ke UK. Enggak juga sih, kadang ada juga dosen kita tuh yang pronunciation-nya Iya, cenderung beda-beda. British, cenderung US gitu. Teman-teman kita pun juga ada yang ke Britishan lah, ada yang biasa aja gitu. Jadi ya Emang nggak ada emang gak ada kiblatnya sih. Cuman sebenarnya. kalau emang ada satu mata kuliah dia namanya fonetik, fonologi. Phonetic and Phonetic phonology. Oke. Itu kayak apa ya, pembacaan nih gitu. Betul. Pronunciation. Pronunciation. Nah, di situ biasanya dosennya kiblatnya emang British. Emang British kalau di British. Harry Potter. itu kalau Hermione. untuk di matkul itu doang ya, tapi kalau yang lainnya enggak sih. Karena dosennya juga campur-campur sih. Maksudnya ada yang lebih ke Amerika, Iya. ada yang lebih ke British. Ya karena nggak tahu ya, namanya juga sastra Inggris gitu, bahasa Inggris. Ya nggak tahu, ini gue sebagai orang awam gitu kan. Iya. Ya berarti kiblatnya lebih banyak ke UK gitu. Ternyata nggak juga. Enggak juga. Kita sebagai mahasiswanya juga nggak dipatokin gitu loh, dibebasin aja. Aksen bahasa Indonesia juga nggak. Kayak kalau misalkan nggak tahu nih tiba-tiba ngomong terus nggak tahu dicampur-campur nggak apa-apa, asalkan nanti dosennya kayak ngasih tahu gitu loh.
Miss, I want ask to you. Tapi nggak- masih Sunda. Oh. Kayak gitu juga nggak apa-apa sebenarnya. Oh iya. Nggak apa-apa. Nggak mungkin juga Asal- dicaci maki ya. Kayak nggak kamu mungkin juga Inggrisnya yang sih. bener. Asal ngomongnya Kan jelas. belajar. Iya, oke. Menarik. Ya karena gue mikirin kalau Inggris UK ini yang gue tahu ya, kalau misalnya kayak drama atau poetry itu kan banyaknya UK ya. Nggak tahu bisa dikoreksi sih. Iya sih. Iya kan kayak gitu-gitu kan. Naskah aslinya ya. Naskah aslinya belum lagi yang tata bahasanya yang kayak you itu jadi thou gitu kan. Yang gitu-gitu lah ibaratnya. Itu belajar juga berarti yang ejaan, bukan ejaan lama, apa sih? Pilihan kata yang lama, yang vintage itu belajar nggak sih? Enggak sih, enggak. Nggak deh. Kayak novel-novel lama gitu. Novel-novel lama iya. Ya, kan Iya, bahasanya belajar kan, bahasanya juga. kan. Iya emang aneh, emang beda. Emang beda sih, cuman ya kita nggak fokus ke, kalau novel tuh nggak fokus ke cara bacanya sih, lebih ke kontennya, ya kan? Yang dipelajarin. Cuman emang Oh. ada beberapa novel yang bahasanya bahasa Inggris lama. Iya, Ah. Itu jadi susah PR sih. kita juga sih. Ah, Jadi PR kita itu. juga. Berarti Kayak kalian kita memang harus bisa paham. harus bisa dua-duanya gitu, UK, US gitu ya. Iya sih. Oke, keren. Tadi nggak expect ya. Oh iya, kalau Kak Vina belum tahu expect apa enggak pas ternyata di sastra Inggris, belajarnya gini. Salah nih, gue harusnya masuk sastra Sunda misalnya gitu. Kita nggak tahu. Coba. Enggak juga sih, tapi ya kayak learning by doing aja Kak. Kayak Jalanin aja. Jalanin aja, kayak bisa karena terbiasa aja. Tapi memang kaget, sempat kaget kayak, buset apaan nih? Gitu. Kaget, tapi alhamdulillah survive sampai lulus. Iya, bisa lulus artinya bisa Iya, menyesuaikan berarti diri. iya benar-benar. betul. Suka dukanya Gak tuh. sesusah itu kok. Buset. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Maksudnya nggak yang bukan suatu jurusan yang mesti kayak mati-matian buat lulus gitu, enggak. Iya karena nih, tadi dulu aku kasih tahu. Karena di awal itu kayak misalnya kita grammar, kita belajar juga dari yang simple present tense, benar-benar dari awal, dan dari yang masih takut-takut ngomong. Pokoknya ya gitu, bertahap aja gitu. Dari yang pokoknya ya skillnya benar-benar dari bawah sampai ya membaik gitu maksudnya. Kayak semester Nggak salah. kayak semester 1 tuh benar-benar masih masa penyesuaian gitu. General banget deh pokoknya kalau yang seperti itu tuh. Oke, sip. Menarik. Nah, mungkin ini ya, kalau misalnya orang kan kadang ada yang emang masuk jurusan tuh nggak expect. Ada nggak sih yang pas masuk tuh bener-bener teman-teman kalian yang kayak kaget, aduh, gue nggak bisa bahasa Inggris ternyata. Ada juga yang gitu. tiba-tiba pindah jurusan juga ya, Fat. Kayak SBM lagi gitu ada. Karena nggak bisa bahasa Inggris. Kita nggak tahu sih alasannya Oh, apa, nggak cuman tahu. kayaknya sih karena gitu. Kayak mungkin pas masuk ternyata nggak sesuai Kaget ya? ekspektasinya dia. Nah, itu Terlalu teman-teman. berat, bukan nggak bisa bahasa Inggris, tapi kayak Ini- nggak bisa menyesuaikan diri di sastra Inggris gitu. Mungkin lebih passion ke jurusan lain. Kayak Tuh gitu. teman-teman jangan sampai salah jurusan, makanya nonton Obrol Baju. Oke. Nah, sukanya apa sih? Kan tadi mungkin sedikit dukanya kayak kaget gitu. Yang bikin kayak seru banget nih. Atau mungkin ada mata kuliah yang wah asik banget nih. Nggak salah gue masuk sastra Inggris. Ada nggak? Asik sih, kayak kita belajarnya tuh asik aja Asik gitu. dalam arti apa? Dosennya kayak hello bro gitu. Kayak BJ gitu. Apa yang bikin asik? Enggak juga sih, Definisikan cuman dulu. ya teman-temannya ya asik aja. Ya, teman saya juga asik, nggak sastra Inggris. Coba definisikan Maaf ya, coba. maaf. Apa ya? Matkulnya sih, matkulnya beragam. Itu yang bikin seru, kayak prakteknya ada, teorinya ada. Jadi itu seimbang gitu, nggak kalau teori doang di kelas duduk doang kan bosen ya gitu. Kita ada yang kayak tadi aku bilang final project ngajar, terus teater itu luar biasa loh ininya, persiapannya, Effortnya mantap. effortnya duduknya Aku pindah. oh iya kalau Gadis. Saya juga nih. Oke, lanjut tadi. effortnya ya gitu, kayak 2 bulan latihan. Berarti itu salah satu drama itu matkul berarti ya? Matkul. Itu Ada yang nilainya di salah satu semester yang menyenangkan 7. tuh berarti. Menyenangkan. Ada lagi nggak mungkin dari Kak Fatma? Kayak, Apaan tadi pertanyaan, mohon maaf. kayak kapan Suka nikah sih, gitu, suka, kapan sukanya. nikah. Oh bukan ya, salah ya. Jadi Sukanya kan? Iya, sukanya. Mungkin ada mata kuliah yang emang wah seru nih gitu. Nggak salah gue masuk sastra Inggris. Sebenarnya masuk sastra Inggris UI nih ya, masuk sastra Inggris UI. Sukanya pertama dosennya itu baik-baik banget. Dosennya baik-baik banget. Oh ya tambahan bukan karena deket rumah ya. Ini jangan dimasukin Oh, ke dalam salah satu Oh, indikator iya, ya, yang lain. iya. Oke. Terus Iya dong. Pertama dosennya baik banget. Terus mata kuliahnya juga sebenarnya mungkin ada beberapa yang susah, tapi kita jadi apa ya?
kita sempat struggling juga kan, Vin. Iya Tapi dong, tetap iya dong, pasti pasti. bisa berkembang kayak gitu. Terus mata kuliahnya juga kayak tadi seru-seru. Terus kalau di sastra Inggris UI juga kayak nggak ada senioritas. Betul, itu ya. Lupa Kayak benar-benar kekeluargaan banget gitu loh. banget. Bahkan sama dosennya kita kayak benar-benar bisa nongkrong bareng kayak gitu. Sambil main kartu gitu nggak? Beberapa dosen Beberapa sih. dosen. Oh bener loh dia. Dosen. Lu Beberapa bercanda dosen dia. ada. Oh iya. Berarti dosennya sih Ada. apa kategori masih pada muda dong rata-rata. Masih banyak yang muda juga. Mostly iya, yang kayak under 30 atau 20-an akhir gitu banyak. Beda dikit sama saya dong berarti. Yang Bapak udah tua ya? Oh shit, jangan dibahas. Oke. Kita sambil ini iseng-iseng buka kolom diskusi. Oke. Kak Fatma gemoy. Iya. Ini bukan pertanyaan, sorry. Iya, emang gemoy banget. Kak mau tahu prospek kerja? Itu nanti di akhir. Oke. Jadi nonton sampai akhir. Gue sip. Kak, dramaan matkul teaternya apa 8 semester kuliah sesinya? Ya 8 semester kan dong. Lebih drama mana matkul teater? Dramaan matkul teater. Oh, gitu maksudnya. Dramaan matkul teaternya atau 8 semester kuliah di sasingnya? Mana yang lebih drama? Gini bro, kan mereka ada mata kuliah drama. Itu adalah drama. Apakah lebih drama si drama itu? Ya, apakah lebih drama si drama itu apa daripada apa kuliahnya yang lebih drama? Nah, itu. Gimana? Kita akhiri aja kalau gitu pada diem semua. Sebenarnya Dramanya beda-beda sih. Iya. Dramanya beda-beda. Kalau teater tuh lebih drama sama ini kali ya, temen kali ya. Iya kali. Karena tuh yang mana kita tuh kerja project angkatan bareng-bareng, jadi tahu gitu karakter masing-masing tuh kayak gimana tuh. Sebenarnya ini ketahuan pertanyaan banget. bercanda doang, jangan terlalu serius santai. Oke, iya kayak gitu. Kalau drama teater sih kayak gitu contohnya. Kalau Oke. drama matkul ya paling begadang, ngerjain tugas sampai malam. begadang Kayak Itu gitu. tapi itu basic sih, nggak Basic sastra sih. Inggris doang kan. Nggak sastra Inggris doang. Kita dari SD juga begadang, nonton Smackdown ya. Nah ini pertanyaan nggak tahu bener apa enggak. Katanya diajarin table manner juga ya kak? Bener nggak? Ini Table manner itu loh yang. iya yang- tahu. Ini jurusan Modeling perkuliahan atau Jangan tahu ya saya ini ada yang nanya. enggak kok. Kita Oke. orang kita pakai sendal jepit aja boleh, terus di kelas mungkin duduk naik kayak enggak tahu Oke. sih enggak ya. Kok jadi bareng-bareng gitu? Kayak di warteg. Tahu warteg juga nggak gitu perasaan. Oke. Oh, enggak. Tapi emang di sastra Enggak. Inggris santai sih. Kayak kita Santai. nggak ada Santai, kewajiban santai. berpakaian, kita bebas aja. Kaosan juga boleh, nggak harus kemejaan gitu. Ini cukup absurd pertanyaannya di luar konteks sebenarnya. Kalau boleh. di Unpad itu kan sastra katanya emang setiap orang tuh kan apa ya, FIB itu cenderung santai ya, maksudnya dalam berpakaian santai, style juga santai. Ada nggak yang pernah ke kampus pakai seragam tentara Inggris gitu? Oh, Kayak nggak ada yang punya juga. Iya, nggak ada yang punya juga. Atau ada yang style emang kayak gue nih sastra Inggris gitu, ada nggak? Yang absurd itu nggak ada ya? Normal aja manusianya. Jadi Shakespeare. Jadi film Shakespeare. Normal aja sih. Pakai Tapi normal. ya casual aja gitu, nggak harus yang formal banget Oke, bajunya. dikira ada yang absurd gitu. Pakai kayak- rok boleh. Rok Nggak bola. biasa. Oh, rok bola. Kok jadi rok bola? Asal ya jangan mini-mini banget. Iya, ada. Asal Ya, ya ya. masih sopan. Tetap sopan. Oke. Tetap sopan. Oke, ini masih ini yang tadi mata kuliah paling seru. Tadi kalau Kak Fatma udah kan ini drama, Kak Tina. aku Kak Fatma, drama. ada nggak yang seru? Yang seru tetap drama juga sih. Yang lain. Nggak bisa. Ini kayaknya Seru drama banget seru kayak sih. nggak bisa move on gitu. Karena Dan ini kan drama buka kayak- tiket juga kan? Iya buat- iya buat itu tiket. dijual Buat orang untuk umum juga tiketnya. Tiap Karena tahun. mata kuliah drama kayak bener-bener seumur hidup kan. Kayak perjuangan kayak kayak 8 semester sendiri, padahal emang 1 semester doang kan. Kayak kita latihan Tapi sampai persiapannya tuh emang parah sih. seru banget ya. Kita kayak belajar latihan fisik juga buat persiapan, terus kita belajar Fitness. Oh bukan ya. Enggak dong. Oh, bukan. Enggak dong. Kayak ada pelatihnya juga, pelatih fisik juga. Oh berarti Itu kayak buat latih napas Iya, gitu ada ya? napas gitu. Tapi juga ada push up, sit up gitu-gitu juga. Oh nggak berotot kalian? Wamil. Ya kita sih males-malesan. Ya, kita buka tiket juga. Jadi kita berinteraksi sama orang luar juga. Kayak benar-benar bikin pertunjukan deh. Mungkin kalau teman-teman yang pernah nonton drama yang di UI itu ya, yang sastra Inggris. Tapi kalau Namanya namanya apa? Namanya KDTI, Kajian Drama dan Teater Inggris. Tapi dramanya itu tetap bahasa Indonesia kok, nggak bahasa Inggris. Tetap bahasa Indonesia. Iya dong. Mind blowing. Itu bahasa Inggris sih, kan kita latihan Iya, sama. harusnya iya, cuman kan
yang maunya yang nonton banyak. Kalau Bagus, bahasa bagus, Inggris bagus. nanti kan nggak ada subtitle-nya gimana? Oh, oke. Ya kan? Berarti emang mata kuliah drama. Selain drama Iya. apa deh? Selain drama satu lagi. Public Puisi speaking kan. kali ya? Oh, public speaking sih. itu juga Iya, seru. itu mengasah juga sih. Public speaking. Kayak setiap minggu kita harus nyiapin topik buat dipresentasiin di kelas dan itu nggak Sistemnya bisa presentasi main-main. individu dong. Ada yang Ada individu, kelompok, ada kelompok. tapi seringnya individu. Public speaking. Itu ngasah kemampuan banget sih di situ. Dan itu juga kepake banget kalau public speaking. Tapi emang pastinya kita pakai bahasa Inggris public speakingnya. Iya. Ada yang kelompok, ada yang individu juga. Kayak kita tuh belajar presentasiin sesuatu atau menjual sesuatu kayak gitu. Ada juga kayak bentuknya kayak mini acting juga sih kalau public speaking ya nggak sih? Oh iya ada mini acting juga. Gesture gitu-gitu juga ya diinin. Kayak mini acting pas itu aku pernah pura-puranya jadi kayak pembuat aplikasi di kelompok aku, pembuat aplikasi kayak fitur-fitur apa. Kayak kita punya peran masing-masing, ada yang jadi CEO, ada yang jadi CFO, CTO gitu-gitu. Sebenarnya seru juga sih. Seru. Terus ada juga yang temanya wedding, ada yang jadi apa pembawa Pengantinnya acaranya. juga, ada yang pura-pura nikah gitu. Itu kayak mini drama. Iya bisa Oh, kayak emang gitu. gitu? Iya. Tapi public speaking Iya. Iya public speaking. ternyata belajar banyak juga ya. Heeh. Iya. Public speaking ada, grammar ada, translate ada. Ada lengkap. Makanya Kayak jualan, kayak jualan. makanya prospeknya tuh sebenarnya luas banget karena kita Iya. belajarnya juga banyak banget. Iya. Oke. Menarik. Nuh, teman-teman kalau misalnya emang demen bahasa Inggris gitu ya, bisa masuk ke sastra Inggris. Terus demen sastra juga kayak tadi baca novel bahasa Inggris atau mungkin kalau lagu-lagu gitu ada nggak sih? Nggak ada. Tapi paling kalau ngerjain tugas akhir atau skripsi gitulah yang kalian tahu ya. Sambil denger lagu. Enggak, itu Oh, bukan. bisa nganalisis lagu. Itu bisa. Oh, analisis. Sama Tugas ada akhir. mata kuliah budaya populer juga Iya, kayak iya. ada bisa Heeh. bahas lagu Heeh. juga. Budaya populer. Mata Kayak kita kuliah? tuh dilatih untuk update gitu. Iya, update, heeh. Serius? Bisa. Up to date. Iya, lagu atau fenomena yang terjadi misalkan TikTok gitu juga bisa ya. Heeh. Itu tapi buat lebih ke tugas akhir mungkin. Enggak, kelas. Itu matkul ada. Iya, matkul. Budaya populer. Budaya populer. Ih, keren Jadi ya. itu budaya yang lagi happening saat itu tuh apa gitu. Bisa dianalisis. Film apalagi banyak banget. Pas itu aku pernah matkul film, aku bahas film Joker pas itu. Karena kan emang lagi I've baru been a naik kan. puppet, a puppet, a pirate. Tadi gue bisa nonton tuh di pagi, sumpah seru banget. Iya, Terus kayak kasihan gitu gitu bisa. Joker ya. Ya kita bahas Joker aja. Boleh. Ya itu waktu itu up to date berarti sekitar setahun 2 tahun lalu ya. Joker. Setahun. 2 tahun dong. 2 tahun. Sekarang 2019. Benar, 2 tahun lalu. Ah. Oke, budaya populer. Berarti itu termasuk salah satu matkul yang seru juga. Seru. Seru. Biasa aja. Seru banget. Seru. Oke. Mau nanya nih mungkin Gimana? nilai rata-rata kalian dulu waktu SNM berapa? Aduh. Sebenarnya ini nggak tahu ya relate atau enggak Ingat, ke angkatan yang sekarang, cuman mungkin jadi bayangan teman-teman aja ketika di tahun segitu Passing segini. grade-nya berapa ya dulu ya? 87 ya? Gede banget. Iya, Passing 87. grade-nya 87. Serius? Sumpah. Berarti kalian kayak Gak percaya gitu sih. gede banget. Apa Parah nih? banget, 87 deh passing grade. Gede banget Ya ya. berarti di atas itu. Oh jelas. Iya. Udah spill aja kali, spill lah tuh, Bu. Lupa kalau aku lupa jujur kalau film. Aku juga inget sih. Berapa? 88 aku. Beda dikit. Aku Aku lupa. 88, aku ingat. Dulu SNM, bukan lu, Bu, SNM ya. Apa? Kita nggak bisa relate lah sama hal Oh iya, sama satu lagi dong mau ngasih Hah? tahu nih ke Gimana, Pak gimana? Different. Kalau di sastra Inggris itu kita bahasanya tuh di kelas tuh pakai bahasa Inggris. Mostly ya. Tapi ada beberapa matkul misalnya kayak yang tadi rumus-rumusan tuh itu nggak bisa karena ya susah lah dijelasin dengan bahasa Inggris gitu. Tapi mostly pakai bahasa Inggris. Dalam arti apa? Interaksi Interaksi antar orang. antar gitu. dosen, antar orang. Antar orang enggak sih ya? Antar teman-teman ih. Antar teman-teman. Tadi dulu kalau Kalau bisik-bisik mah nggak apa-apa kali. Nih misalnya, Woi. iya kecuali kalau misalkan lagi apa dalam pelajaran sama dosen lagi Lagi diskusi. lagi diskusi ditanya dosen ya jawabnya pakai bahasa Inggris. Tapi kalau kita lagi diskusi kita doang tanpa dosen ya boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau ternyata pakai bahasa Indonesia apa? Bayar 1.000. Setiap kata. Dulu gue kayak gitu loh waktu SMP serius. Satu kata bahasa Indonesia 1.000. Serius. Terus Tapi gue kayak tekor. dosennya ngingetin sih kayak misalkan use English please gitu. Oh, atau digituin, apa gitu. diingetin. Tapi nggak enak juga nggak sih kayak teman-teman pada bahasa Inggris kita bahasa Indonesia Iya, sendiri kayak jadi minder ngikutin. juga nggak sih? Jadi kita Iya, kebawa iya. gitu loh. Apalagi saya suka bahasa Sunda. Mang. Oke, berarti emang interaksinya bahasa Inggris. Oh, berarti memang dilatih untuk bisa bahasa Inggris ya.
Nah, waktu masuk pertama kali itu pasti ada juga yang memang skill bahasa Inggrisnya kan kurang ya. Berarti memang diasah juga selama Iya dong. 8 tahun. Aduh jangan dong. 8 semester. 8 semester. Berarti memang dilatih untuk ayo bisa gitu ya. Apa emang ada aja yang tetap gini gitu. Apa dosennya emang kayak ayo pakai bahasa Inggris terus salah-salah nggak masalah gitu. Ya kayak gitu Kayak sih, ya emang pasti udah. ke bawah Heeh, juga ke sih. bawah, Ke bawah ya? learning by doing aja gitu. Kayak Sebenarnya aku juga nggak Gak yang pinter-pinter fluence amat banget gitu bahasa loh. Inggris. Nggak fasih gitu ya. Nggak. Heeh. Kayak learning by doing. Berarti sebenarnya kalau misalnya teman-teman di sini yang yang merasa skill bahasa Inggrisnya belum mumpuni, masuk aja. Iya masuk aja karena yang aku bilang tadi kita belajar dari bawah banget. Betul. Yang penting emang suka apa yang dipelajarinya itu sih. Kayak tadi belajar coba dari Joji apa tadi ya? Ada ogi-oginya tadi apa ya? Joker. Morfologi. Oh, morfologi. Kok Morfologi. Morfologi. Apaan sih dari Joker nggak seru. Oke. Dosennya ngomong pakai bahasa Inggris semua atau campur Sunda? Oh, Indo. Tergantung Campur pelajarannya, Oh, pelajarannya tergantung. tadi. Kalau public speaking atau listening speaking udah pasti bahasa Inggris semua, bahasa Inggris non-stop. Cuman kalau mata kuliah yang lain banyak kok dosen yang masih pakai bahasa Indonesia ngejelasinnya masih banyak. Oke. Mungkin dosennya juga concern kali ya biar murid-muridnya bisa Ngerti. lebih paham nih. Jadi betul. mungkin pakai bahasa Indonesia aja gitu. Masih banyak. Wah, struggling juga ya kalau misalnya harus bahasa Inggris. Tapi terus kalau ya. presentasi harus pakai bahasa Inggris ya, Fat? Iya, kalau Kalau presentasi, presentasi harus. bahasa Inggris. Menarik. Saya pengen sastra Inggris S2 anjay. Oke, selanjutnya kayak ceritain kehidupan kalian pas kuliah dong. Misalnya kayak kuliah, tadi kan udah belajar apa aja, tapi mungkin mau diceritain lagi kayak semester 1 belajar apa, terus kalian selain belajar tuh ngapain aja sih? Mungkin ada kegiatan-kegiatan lain. Aku panjang banget kayaknya deh. Gak apa-apa, kita ada sampai jam 12 sekarang. Iya, Sesinya lama untuk Ngapain? hari ini. Nggak ada jamnya? Aku di kampus banyak sih kegiatannya. Kayak aku tuh nggak cuman kuliah doang, tapi aku Betul. ikut organisasi juga, aku ikut UKM juga, terus ikut panitia-panitiaan juga. Jadi nggak benar-benar cuman kuliah doang. Tapi kayak walaupun aku nggak fokus kuliah ke pelajarannya doang, walaupun aku ikutan UKM dan organisasi, aku masih bisa mempertahankan nilai lah istilahnya gitu. Jadi sebenarnya Kayaknya berat banget. Masalahnya tadi ada yang baca novel terus seminggu harus beres kan? iya. Itu nggak berat. Kan pasti ada rapat-rapat. Iya. Gimana? Sebenarnya emang di situ sih PR-nya. Oke. Cuman ya kita juga jadi belajar time management juga. Karena sebenarnya kalau UKM aku kayak ada jadwalnya kan, kayak latihan itu hari Selasa. UKM-nya apa? Kamis. Wall climbing? Oh bukan. Enggak dong. Apa dong? Pecinta alam. Pecinta alam, mantap naik gunung. Aku ikut UKM-nya tenis meja. Jadi itu komunitas sih di fakultas aku gitu. Aku dari tenis meja itu juga aku ikut Olimpiade UI juga, terus Olimpiade FIB juga. Kayak gitu. Sebenarnya enaknya tuh kalau ikutan UKM atau organisasi jadi kita punya teman di luar jurusan juga Betul. gitu. Jadi kita nggak ansos di jurusan sendiri Betul. gitu. Jadi kalau untuk nge-manage waktunya sih paling kalau latihan kayak mungkin latihan cuma sebentar kok, kayak sekitar 2 jam kayak gitu di luar jam kuliah. Terus kalau untuk baca novelnya paling malam-malam, hari apa gitu sih sebenarnya nggak masalah sih. Kuncinya di time management. Iya, di time management. Ya terus pernah ikut mungkin kita tadi lomba ya, lomba tenis Iya, meja. lomba kalau lomba itu setiap tahun pasti ada. Pertama di FIB dulu, FIB itu sendiri sama di UI. Kayak gitu. Ini apa namanya? Olimpiade apa sih? Apa sih sebutannya? Iya ada tadi. Kalau UI namanya Olim ya, Fat? Olimbut. Yang Olimbut. apa sih? Olimbut. Olimbut ya. Kemarin Cima bahas soalnya. Olimbut. Kalau Olimbut itu FIB doang. Iya, FIB doang itu. Iya, FIB doang. Aku pernah lawan Kak Cima tapi Kak Cima kalah. Wih, terpuak cuy. Jadi idola kalian semua teman-teman kalah sama Kak Fatma. Minjem baju lagi ya? Minjem ya? Tenis meja serius. Iya, aku Kak Cima. pernah tenis meja kan main sama Kak Cima. Tapi double gitu. Aku spesialis double sih sebenarnya. Karena aku nggak bisa single. Maksudnya apa sih? Kok ada cie? Aku spesialis double. Lucu nggak bisa aja. main single. Lucu aja gak bisa single. Dia ngomongnya gak bisa single. Harus sosialis. Apaan sih? Terus habis itu aku pernah ketemu. Oh iya, ngerti. Lanjut. Terus aku pernah ketemu sama Kak Cima kan, sastra Indonesia. Terus Kak Cima udah datang Olimpiade tuh nggak bawa baju, aku minjemin baju gitu.
Terus kayak ya udah, aku kan karena aku ikut komunitas juga, jadi mungkin skill aku lebih daripada Kita menguak sebuah fakta. Mohon Cima besok klarifikasi ya. Klarifikasi. Soalnya kayaknya jago nih, kayaknya jago nih. Jadi tolong Kak Cima jangan terlalu sombong. Ini ada jagonya di sini. Oke, terus lanjut lagi. Tadi mungkin ikut tenis meja, ada lagi mungkin kompetisi atau apa? Sebenarnya ada di satu semester nggak cuma tenis meja doang, karena aku di situ jadi ketua kontingen kan. Jadi aku Kontingen itu ikutan kontingen Sporty tuh. banget emang anaknya. Iya, pokoknya aku tuh berbau sports deh. Kalau organisasi sama UKM tuh pokoknya berbau sports kalau aku. Terus sebenarnya nggak sporty amat ya kayaknya. Nggak apa-apa. Cima juga sporty tuh, tapi nggak sporty amat. Maaf ya Cim. Maaf ya Kak. Ya kayak gitu. Jadi ada satu semester tuh aku jadi panitianya, ketua panitianya juga, tapi aku jadi atletnya juga. Dan di situ kayak bebannya emang berat banget sih. Aku nggak main tenis meja doang, kayak aku harus main volley sama main badminton. Aku tuh nggak bisa main volley sebenarnya, cuman karena mengisi kekosongan, jadi aku ikutan kayak gitu. Tapi jadi belajar juga di situ, jadi seru-seruan juga. Oke, kalau Kak Fatma berarti selain kuliah memang spesialis di bidang olahraga, tenis meja dan olahraga lainnya. Itu ya berarti yang Ya, organisasi juga aku masuknya divisi olahraga. Iya dia sporty banget deh pokoknya. bagus. Iya. Ntar Pak Hamifah mau bikin program fitness tahu, mau ikut gak? Saya personal trainernya. Ada PT-nya sendiri. Oke, lanjut. Sekarang Kak Vina. Selain kuliah yang belajar itu ngapain aja? Ini kameramennya ketawa-tawa nih, kamu nggak bisa ngeliat ya guys. Iya kalau aku apa sih? Lomba. Kalau aku selain selain kuliah paling organisasi itu sama kepanitiaan kayak gitu. Kalau lomba itu pernah teater waktu itu. Pernah We Are Tour ya? Iya, pernah WAW. Terus kalau organisasi itu aku megang yang organisasi yang di dalam bahasa Inggrisnya itu namanya IKMI. Capek nggak? Ngurus-ngurus kayak gitu capek nggak? Soalnya kelihatannya kalian tuh harus banyak baca ya. Sedangkan baca itu kan butuh waktu. Terus baca tuh memang itu dalam seminggu kan pasti baca, nggak mungkin tergantung mood dong. Kayak mau nggak mau dijejelin aja kan. Iya, tapi ya survive aja sih walaupun emang capek gitu. Cuman ya Tapi alhamdulillah enjoy aja enjoy sebenarnya. aja. Bahkan kayak kalau aku sendiri kayak masuk ke UKM dan organisasinya malah jadi kayak apa ya, mood boosternya sendiri. Iya gitu kan. benar karena capek juga kalau kuliah terus. doang gitu. Belajar doang. Sebenarnya kalau untuk baca novel misalnya dalam seminggu, kita juga kadang-kadang kalau emang kepepet banget kayak kita sharing gitu. Iya, atau kita nonton filmnya itu kebantu juga. Kayak kita bagi part, nanti kita diskusi, kayak gitu juga bisa kok. Oh jadi PT-PT gitu ya teman? Iya, Iya. Iya. PT. Oke. Berarti memang solidaritasnya untuk saling bahu-membahu sangat tinggi. Bagus. Betul. Oke. Kayak gitu. Itu tadi sekilas tentang journey. Kompetisi lain ada Kak Vina atau Kak Fatma? Main catur? Enggak sih. Ada. Aku Yang ini Microsoft apa tuh waktu itu pernah? Oh, itu bukan Katanya pernah kompetisi. bikin aplikasi Microsoft ya? Bukan. Kak Bintan tahu banget kayaknya. Enggak, saya mau suka ngarang anaknya. Oh iya. Iya Bukan udah. ya? Apa? Bukan kompetisi Itu kayak ini sih kayak apa namanya? Tahu Microsoft 365 kan? Tahu. Apa Office 365. Office 365. Nah, iya 365. Jadi itu lebih kayak apa sih ibaratnya kayak Ya, kita nungguin. jadi panitia gitu, pokoknya jadi panitia gitu buat ngasih tahu ke anak-anak UI kita bisa loh nih dapat Office 65 gratis kayak gitu doang gitu, nggak usah sebutin nih. Sebenarnya nggak ada yang doang nggak sih di hidup ini? Iya sih. Semua tuh berarti gitu loh teman-teman. Iya maksudnya Kan buat pengalaman juga. That's it. buat pengalaman Oke, juga. Pokoknya lanjut. di CV. Betul. CV saya juga bagus, tenang aja kali, santai. Oke, tadi. Nah, ini mungkin yang teman-teman apa? Tunggu lah, karena biasanya orang kan milih jurusan itu salah satu pertimbangan utamanya adalah kerjanya jadi apa gitu kan. Nah, mungkin bisa di-share kayak teman-teman kalian kerjanya apa sih? Ya kalau kalian sekarang kan, kalau Kak Vina memang bahasa Inggris banget nih, sastra Inggris banget ya, karena bahasa Inggris. Kak Fatma juga skill yang dipakai tuh skill membacanya kan pasti kan? Membaca dan menulis. Menulis betul.
Writing juga ya? Belajar juga kalian? Iya dong. Itu masuk yang matkul bahasa Inggris itu kan ada writing, reading, grammar, Betul. sama listening. Kalian hutata nggak? Hutata nanti bahasa Inggris kalau bisa, mumpung Fatma orangnya. Nanti bisa saya bikin title. Dibikin subtitle mulai besok ya. Oke, skill writing sama Baca. reading. Ketekunan membacanya. Kalau Kak Vina memang membacanya ya tadi. Nah, kalau teman-teman yang lain kerjanya apa sih? Karena itu mungkin menjadi salah satu prospek ketika masuk sastra Inggris. Mungkin dari kakaknya Vina dulu kali bisa diceritain. Ah iya, kakaknya Vina yang menginfluence kan? Yang menginfluence. Kalau kakak aku, dia bisa jadi sekretaris juga, bisa ngajar juga. Apa ya? Ya banyak sebenarnya, sekretaris bisa, ngajar bisa, atau kayak jadi jurnalis juga bisa. Jurnalis. Kalau kakak aku sekretaris contohnya. Kalau teman-teman senior itu ada yang jadi jurnalis, kayak reporter, terus ada yang jadi translator, ada juga yang kerja di startup juga gitu, nggak harus yang attach, tapi banyak juga apapun gitu, general lah pokoknya ya Fatma ya. Iya. Atau bisa juga di kedutaan, di Kemenlu. Kalau jurnalis berarti suka ke tempat-tempat yang berhantu ya? Jurnalisnya nggak sih? Sebut merek bip. Oke. Ya, Iya, lanjut. kalau misalnya senior-senior kita tuh banyak yang kerjanya di bidang public relation, banyak banget. Iya, PR. Masuk ya? Masuk bisa juga. Tapi PR bisa masuk juga. Terus. Terus di HR juga banyak, di human resource juga Oh banyak. iya, Fat, itu banyak. Gimana sih? baru tahu, sumpah baru tahu. Ada baru beberapa tahu, anak, baru tahu. anak Kenapa? 13, anak 13 banyak di HR. Terus sekretaris juga iya. Terus di bank juga kalau mau ke bank tetap bisa kok kalau anak sastra Inggris. Fatma Kalau- mainannya senior banget guys, soalnya maaf ya. Vina nggak tahu. Vina juga mainnya senior. Oh iya. Semua orang mainnya senior. Oke, lanjut. Tadi Terus HR. iya, terus HR. di bank juga bisa. Banyak banget senior yang di bank, ada yang di BCA, ada yang di mana-mana banyak deh. Di maskapai juga ada yang di Batik Air jadi Maskapai? sekretaris. Oh iya, Sekretaris, di tapi- office-nya berarti ya? Iya, bisa di ya? office-nya. Nggak bisa. Di Batik juga banyak. Terus ada juga yang di Pegi-Pegi kalau nggak salah jadi HR juga ada. Di Shopee juga banyak. Iya, di Shopee Boleh banyak sebut banget. merek nggak sih? Kok. Boleh. Boleh. Oh, boleh. Kan disensor. Enggak. Jadi copywriter. Pokoknya itu yang paling mainstream ya. Copywriter, content writer, UX writer itu pasti writer. Terus ada di HR, PR, terus sekretaris, terus juga banyak di kementerian juga bisa kementerian. Terus kedutaan juga ada. Luas banget ya? banget. Nah, tuh teman-teman tuh kalau misalnya apalagi sekarang zaman-zaman startup gini ya writer Iya. begitu banget kan. UX writer, script writer, copywriter, apalagi mau nambahin writer lagi nggak? Mana yang kebakaran? Polisi. Itu cita-cita kecil saya loh, mau jadi pemadam kebakaran, sumpah. Jadi reporter juga banyak yang jadi reporter apa SCTV, TV MNC, One, TV Metro juga ada, Metro TV. Space tuh. Space. Ada yang jadi MC juga, teman kita MC, jadi artis Oke, juga ada. entertainer. Jadi Entertainer artis, juga oh iya. bisa. Bisa. Itu teman kalian ya? Teman ya saya juga Iya. tahu tuh. Saya follow-followan juga kok. Oh gitu. Oke, jadi sebenarnya prospek kerjanya bener-bener luas ya teman-teman. Kayak tadi jadi PNS bisa, apalagi Kemenlu tadi bisa ya. Kemenlu. Gak mesti Kemenlu doang sih, banyak di Ya, kementerian perkementerian lah lain. gitu. Kementerian. Berarti memang seluas itu teman-teman kayak tadi UX writer atau jadi seperti mereka-mereka ini Bahkan picture di temen panggung. kita ada yang di BI juga, di Bank Indonesia. Bank Indonesia. Iya, jadi data analis ya Fat, kalau nggak salah data analis gitu. Data analis bukan komputer-komputer ya, Bre? Nggak apa-apa. Oh, iya. Karena kita juga dipelajarin selama kuliah itu juga emang banyak banget. Menganalisis. General banget. Betul, general. Translator juga banyak yang freelance translator gitu, nggak Iya, mesti yang nggak lumayan. mesti S2 dulu, itu suka ada dikasih sama dosennya. Biasanya dosennya juga Project. iya suka ngasih proyekan biasanya dosennya. Ya lumayan buat uang beli jajan Iya. makanan online. Dan berguna banget, misalkan kayak temen kalian juga yang translatein ini dong makalah gue gitu iya, kan, bener. lumayan. Kenapa sih orang sama temen tuh harus saling bahu-membahu tuh? Kenapa harus dikasih duit? Enggak, Tapi sebenarnya temen tapi nggak deket-deket Iya. banget kayak Ya gitu. deketin dong biar jadi temen. Iya kan nggak dapet duit nanti saya kalau Iya, kedekatan. iya, karena Ya tuh kan? di jurusan lain di jurusan selain sastra Inggris biasanya banyak orang yang nyari anak-anak sastra Inggris buat nge-translate Translate misalnya apa? abstraknya Tuh. atau papernya Iya, gitu. lumayan. Jadi sebenarnya banyak Ladang sampingannya anak ladang sastra duit. Inggris tuh. Oke, translator tadi. Jadi prospek kerjanya bener-bener seluas itu teman-teman karena Iya. yang dipelajari juga banyak banget.
Oke, itu tadi prospek kerjanya. Mungkin banyak banget yang nanya kan, karena ya kita dulu selalu kan, apalagi zaman-zaman ya orang-orang yang kayak angkatan saya dan lebih tua ya. Kalian mau ngapain jurusan sastra? Itu kan selalu kayak gitu. Mau ya? jadi guru Mau gitu jadi kan. enggak, kalau dulu tuh mau jadi pengangguran. Karena dulu enggak serius. Zaman gua ke atas sih. Kayak prospek kerjanya nggak kelihatan gitu loh, sastra. Yang sastra tuh kelihatan kayak pengangguran, urakan. Dulu kan gitu ya stigmanya ya. Iya, stigma. Ternyata setelah masuk ke kampus, buset keren-keren juga orang-orang Keren ini. dong. Belajar apalagi di gue keren ini sastra, ini cuy Jerman. Keren-keren sih. Jadi pujangga. Buset pujangga. Ya, itulah teman-teman. Jadi prospeknya bener-bener seluas itu. Teman-teman nggak usah takut kalau misalnya sastra Inggris ntar jadi apa, nggak usah takut. Itu contohnya tadi ada banyak banget dan mungkin yang nggak kepikiran juga ternyata bisa aja masuk ke situ gitu. Gitu teman-teman. Oke, kita langsung ke ini aja deh sebelum kita tutup dengan 2 pertanyaan. Oke. Q&A. Jadi pramugari bisa nggak kakak? Aduh. Cita-citanya menjadi pramugari dulu. Iya, tapi takut gak jadi. Tapi Nggak boleh Bisa, juga tapi sama bisa. nggak boleh juga, nggak boleh. Pramugari kan kayaknya emang bisa dari semua ya. Bisa. General. Tapi kalau pramugari itu emang ya itu cita-cita aku ya. Kenapa aku bilang bisa karena pramugari itu emang harus banget bisa bahasa Inggris sih. Jadi itu salah satu Sebenarnya modal poin plus banget sih, juga, poin poin plus plus juga. juga. Menarik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Rambutnya Kak Divi bagus banget, bukan pertanyaan. Kak, kuliah di sastra Inggris, struggle yang paling kakak rasakan selama kuliah sasing apa? Struggle yang paling. Paling di semester 7 sih itu struggle karena kita semuanya tuh praktek gitu loh Kak. Jadi tuh kayak dalam 1 minggu tuh bisa banyak banget gitu yang harus dikerjain. Terus organisasi juga lagi tahun terakhir tuh lagi capek-capeknya. Banyak kepanitiaan juga, megang acara gitu-gitu. Itu sih. Karena emang matkulnya emang udah yang apa ya, udah tingkat dewa deh. Iya udah tingkat dewa, Semester udah 7 tuh. parah. Apa yang Dan tinggal individu juga nggak ada kelompok, jarang ada kelompokan. Jadi tuh benar-benar nilai sendiri gitu loh. Semester 7 tuh ada public Survive speaking. Nah, Terus ada teater ya. yang tadi Sama kan drama. 1 semester tuh. Bayangin aja public speaking itu yang mini acting campur sama yang teater. Itu Terus udah- teori pengajaran juga yang tadi Iya, tempeng. teori pengajar. Kritik sastra juga nggak sih? Enggak. Oh enggak ya? Terus ada PI juga Oh iya penulisan ya ampun, ilmiah. sampai lupa. penulisan ilmiah, jurnal loh. Iya, belajar Iya. bikin jurnal. Jadi itu nanti si PI itu yang diteruskan jadi jurnal, which is syarat buat lulus. Iya, tugas akhir. Kalian tugas akhirnya apa? Beda dari jauh apa? kita, beda jauh. Oh, tidak apa-apa. Karena kan seluas ini ya sastra Inggris, terus kayak tadi bisa bahas lagu, bisa bahas apa. Aku ngebahas vaksin. Tahu kan? Aku ngebahas vaksin. Ngebahas vaksin. Tapi Apa, kayak Mak? Aku translation, bahas film. Bahas selesai. film. Sabar dong, pelan-pelan. Kita nanya pelan-pelan. Translate apa? Novel, film, lagu. Film. Aku Translation. subtitle jadinya masuk kalau film. Jadi Kayak lembaga ganteng. Bener. aku nggak analisis yang model-model kayak gitu, Oh, iya? kayak aku nggak compare film yang subtitlenya dibikin sama yang apa ya namanya? Biasanya Itu compare namanya sih fansub, seringnya. namanya fansub Fansub, yang betul. dibikin. Betul. Emang kakak tahu betul-betul ya. Kan suka di bawah. Fansub by. Gitu-gitu. Mantap. Pokoknya di website-website yang ilegal lah ya. Iya. Filmnya dari situ sama nge-compare yang officialnya, dan saat itu aku ngambil dari Netflix. Nah, kata dosen aku kalau dari Netflix itu udah official. Jadi aku nggak dianalisis compare. dua itu. Dari segi apa? Pemilihan translate-nya gitu. Subtitle-nya. Aku nge-analisisnya di bagian idiomnya, idiom bahasa Inggris. Apa itu? Apa itu? Idiom apa sih bahasa Inggris? Bahasa Ungkapan? Kayak Pokoknya ada. aduh bahasa Indonesia apa sih? Enggak tahu, justru saya nggak bisa bahasa Inggris. Pokoknya ada bagian idiomnya, kan pasti kan yang ditranslate sama fans sama ditranslate sama translator profesional itu pasti beda kan. Nah, Iya. itu aku nganalisis di situnya. Misalnya nih, metodenya apa? Pemilihan katanya mungkin idiom itu apa? Iya, misalnya dalam bahasa Inggris ada kata out of the blue, artinya secara tiba-tiba kayak gitu. Kayak kiasan. Idiom itu kiasan. Kalau misalnya dari fansub kan mungkin nggak tahu kalau out of the blue itu Iya, secara keluar dari tiba-tiba. biru. Iya, bisa aja. Translate kayak gitu. Iya, Nah, benar. itu aku analisis metodenya gitu. Oh, menarik. Kalau Kak Vina, Kalau aku ngebahas tentang vaksin. ngapain? Terus Di lab gitu, laboratorium. enggak aku
ngebahas tentang vaksin, terus platformnya Twitter Kak. Jadi ngambil dari data-data tweets kayak gitu melalui teori yang namanya persuasif kayak gitu. Jadi bagaimana cara orang tuh ngajak kayak gitu. Jadi kayak teori Berarti di sosmed, di sosmed enggak? iya platformnya di Twitter. Jadi pakai teori namanya persuasif. Vaksinnya itu persuasif diapain? strategy. Berita vaksin kah atau apa vaksin? Datanya tuh apa datanya? Datanya datanya. itu, jadi itu datanya itu tentang anti vaksin gitu. Jadi ada kelompok-kelompok nih, misalkan vaksin apa gitu kan. Nah, aku meneliti yang anti vaksinnya itu gitu, dan bagaimana cara mereka mengajak orang-orang untuk percaya bahwa vaksin ini tuh safe, bahwa vaksin ini tidak safe itu gimana gitu. Aku kayak gitu meneliti cara mereka. Cara si Si anti vaksin ini bisa dari mengutip expert atau mengutip perkataan expert atau dia sebagai korban kayak gitu. Jadi banyak reasonnya itu aku teliti kayak gitu. Belum kebayang sebenarnya. Iya memang berat sih, dosen juga nanya kenapa kamu ngambil kayak Bukan, gini. maksudnya apa ini? Kayak Vaksin gitu. Cuman- itu berita vaksin, berita anti vaksin atau gimana? Tweet orang gitu ya? Iya, tweet orang. Tweet Jadi orang tweet tentang? anti tentang ya jadi orangnya itu sebagai anti vaksin. Oh. Nah, Oh. misalkan gini. Kontra gitu. Misalkan gini, jangan pakai vaksin Sinovac gitu karena vaksin ini bisa bikin orang cacat gitu, misalnya kayak gitu. Jadi tweet-tweet seperti itu. Tapi yang siapa dia- yang nge-tweet? Aku tuh teliti. Oh, dia orang biasa atau dia expert, dia korban kayak gitu. Wow. Oke. Susah sih. Iya. Nyaranin. Saya nyaranin waktu itu. Oke, Kakak Bintan ini operator mau nanya gimana? Aduh, lupa gua. Oke, lupa gua. Enggak. Oh, ingat. Oke. Kalau misalnya Gini dong, sekarang pakai Kak Bintan mau nanya dong. Ayo, Oke. kita mau nanya dong. Boleh. Asik. Kita gitu sekarang ya. Jadi gini, saya mau nanya. Tadi kan katanya pelaman dosen harus pakai bahasa Inggris. Nah, kalau ke WC nanya pakai bahasa Inggris nggak? Saya mau ke WC gitu. Kalau ke WC aja tau. Wah, masa nggak izin? Enggak izin. Gak izin, sumpah. Nggak gua izin, juga- nggak gua izin. juga- Gak, gua Pak. Nggak izin. Gak izin, sumpah. Gue juga Kayak udah biasa aja, kayak karena kedep- banyak gitu loh muridnya. kayak ke depan terus pas sama dosen gue salam terus gue kamar mandi. Biasanya gue gitu. Apaan sih, kita gak ada salam juga tapi. Enggak, itu bercanda. Terus kalau misalnya di luar sana kayak bimbingan itu pakai bahasa Inggris nggak ngobrol? Oh iya, Enggak, bimbingan. bahasa Indonesia. Wah, Tapi tugas akhir kita pakai bahasa Inggris semua. Iya. Cuma Kalau nulisnya bimbingannya mah pakai enggak. bahasa Inggris. Gitu kok. Kalau Terjawab. ke toilet aja. Ke toilet aja nggak bahkan pakai izin. bahkan sumpah. kayak ada yang pernah kayak izin ke toilet terus dosennya kayak ngapain izin sama Iya, saya? iya nggak apa-apa gitu, silakan aja gitu. Iya, sumpah semester awal ada Fat ya. Awal-awal kayak gitu. Ketua swasta. Oke, terjawab berarti. Terus kalau papasan ke tengah jalan gitu, Inilah, hi miss, hi pakai sir bahasa gitu. Bahasa Inggris. Ya, hi doang, hi doang. Oh, bahasa basi gitu nggak pernah gitu? Basa-basi pas di jalan ketemu gitu pas pakai bahasa Inggris gak? Enggak sih. Enggak sih, hi doang, soalnya hi doang biasanya. Oh. Ya udah. Nggak pernah. Tapi bisa. kalau misalnya yang kayak tadi aku ceritain kayak misalnya nongkrong bareng gitu bahasa Oh Indonesia. iya, bahasa Indonesia kalau Intinya kalau udah di luar kelas santai. Iya, gitu. santai, Bahasa- santai. Heeh. Gitu, Bre. Nah kalau ke WC gimana pamitnya? Kan Pamit tadi gimana? udah bilang Kan nggak nggak pakai pamit. pamit. Kalau pamit. Kalau pamit gimana? Kalau pamit May I go to the toilet? bahasa Inggris Ya sih. kan, ya udah gitu doang. Oke, iya. Oke, bingung. Cuma mau Kenapa tahu bahasa sih? Inggris ke toilet kan. Kameramennya mau tahu doang. Oke. Kayaknya harusnya kita dari awal udah prepare yang ngomong bahasa Inggris nggak bisa itu loh. Jadi setiap ngomong nggak bisa ngomong bahasa Inggris keluar tuh meme gitu. keluar gitu. Oke, nah pertanyaan lain, Kak, basic skill sebelum masuk sasing ada nggak? Wah, bener nih, menarik nih. Ada nggak kayak basic skill? Harus suka baca sih. Nah itu. Itu penting, Suka harus baca. suka baca. Terus ada lagi? Sebenarnya aku juga tadinya nggak suka baca sih. Terus Kayak dipaksa untuk dijalanin suka. aja. Iya, Iya, tapi iya, iya. boleh Aku kan tuh- kita aku ngasih juga slow reader sebenarnya, aku slow Oh. reader. Iya, Aku lama banget gak baca, tapi karena ada matkul yang dituntut untuk bisa baca, jadinya mau nggak mau harus baca. Jadi cepet? Jadi Apa tetep? bisa, tetep sih. Ah, Maksudnya nggak yang lama-lama banget. Terimprove dengan sendirinya. karena dituntut untuk suka baca gitu loh jadinya. Gitu. Basic skillnya berarti suka baca. Iya. Oke, next. Kak, kalau tema dramanya itu kolosal atau yang sekarang-sekarang?
Tema dramanya itu biasanya Kolosal kayak Titan ya. biasanya gini ya. Titan kolosal gitu. Biasanya tuh kita tuh nyoba bikin sendiri gitu kan, seangkatan bikin sendiri lah naskahnya gitu. Nanti Temanya bebas bebas. bebas banget. Biasanya boleh. dilihat dari yang lagi ini sih, Happening. yang lagi happening. Lagi happening. Kayak kita dulu tentang Biar pasarnya kebakaran. kejual juga kan. Kita tentang kebakaran hutan, pasti kan lagi Oh, happening iya. lagi. Kita tentang kebakaran hutan. Terus Tapi pada ujungnya juga dosennya sih yang nentuin temanya, naskahnya. Naskah. Berarti Naskahnya bikin memang- sendiri temanya. Tapi kita- dramanya apa? Kalian brainstorming rame-rame bagusnya apa gitu ya. Terus kita propose ke dosennya. Nanti dosennya yang kayak ngarahin, yang ngasih apa Berarti namanya? nggak harus kayak peperangan Inggris atau Enggak, Oke. Enggak, bebas Malah banget jadi kok. nggak relate nggak sih kalau Iya. peperangan Inggris malah jadi penontonnya dikit nanti. Ya kan berantem, orang suka keributan. Orang suka keributan. Cari aja kalau yang kepo di YouTube ada KDTIUI gitu. KDTIUI. Cari aja. Oke, Kalau KDTI kepo. bukan Ada KDRT. Vin. Ada. Yang punya kita juga ada. Gimana sih? Kita nggak ada, adanya yang Kita sinkronisasi dulu mungkin next time. 2014 ada. Oke. Oh ini nih, ini bener nih. Gimana? Kak, peminatan sasing ada apa aja dan diambil di semester berapa? Peminatan. Ada peminatan. Oke gini, kalau dulu gue di kuliah tuh memang gue kan ilmu kelautan, terus ada peminatan lagi, misalnya suka ke bioteknologi akan bioteknologi, suka konservasi akan apa. Kalian mungkin ada linguistik atau apa gitu-gitu. Peminatan namanya itu. Nggak ada. Kalau di tahun kita sih nggak ada. Oh, Tapi iya, dulu betul. Dulu sempet kayaknya pernah ada sastra Inggris UI peminatan itu linguistik sama sastra. Sastra, Tapi dibagi di dua. Tahun kita angkatan kita udah kita nggak belajar ada. dua-duanya malah. Nggak ada Jadinya. peminatan jadinya. Nggak ada Berarti peminatan. kelihatan peminatan mungkin baru pas tugas mau- akhir. nah, Tugas pas akhir mau betul. tugas akhir. Itu bebas mau pilih sastra atau linguistik kan Fatma sastra, aku linguistik kayak gitu. Berarti memang nggak diatur dari awal ya kayak Enggak. Oke. Tapi sebenarnya bikin tugas akhir juga seru sih. Ada yang analisis sosial media influencer. Terus sama influencer orangnya dong. Iya, kayak Iya, orangnya. nganalisis akun Instagramnya gitu-gitu. Kayak nganalisis captionnya. Sebenarnya kalau untuk nyari topik TA tuh emang jadinya gampang gitu loh, nggak begitu susah karena bisa aja kejadian-kejadian yang dekat sama kita. Got it. Oke, next question sebelum jam 8. Apa hal yang paling kalian tidak bisa lupakan dari sastra Inggris UI? Cia gitu. Anjay, senyum-senyum mah. Yang tadi Iya. Banyak banget sampai bingung gitu. The most. Kita tunggu sampai jam 12. Boleh, nggak apa-apa. Malam mingguan. Apa ya Fat ya? Apa ya? Paling kalau Bingung, aku kakak kayak. Iya, kalau kamu. aku yang nggak bisa dilupain ya, yang nggak bisa dilupain sih pengalaman drama itu. Itu Nah, emang baru mau ngomong itu tuh berbekas banget sumpah. karena Berbekas kita banget. kebetulan juga kita punya peran kita di main, situ. kita main. Terus drama, terus sama kehidupan di luar sastra Inggrisnya juga sih. Kenapa senyum-senyum sih? Apaan sih? Kayak Saya nggak Salah tahu satunya sih, cinlok dengan senior ya. nggak tidak usah. Itu tidak out bisa. of the box. Kayak apa? Kayak Ya, aku bucin. juga cukup memorable, kayak aku ikutan olimpiade gitu-gitu juga cukup memorable sih karena kan dapat medali tuh banyak Oh iya, kan. buset banyak kan dimension banget bro. Nggak apa-apa, itu prestasi nggak apa-apa. Oke, jadi kehidupan Gitu sih. di luar kampus, semua kehidupan di luar kelasnya ya. Sama penyusunan TA sih karena kan kita kaget juga ya kayak tiba-tiba bimbingan harus online kayak gitu-gitu. Oh iya, waktu itu udah ini ya kondisinya. Kondisinya udah covid. Itu juga memorable sih sebenarnya kalau buat aku. Oke, Iya, kalau Kak harus Vina, ngejar-ngejar dosen kayak gitu. Iya sih TA. kalau Kak Vina apa Iya yang parah tidak bisa sih dilupakan dari pas sasing? pas zaman pas zaman covid ini kerasa banget kan kayak TA-nya nggak bisa bimbingan langsung, nggak bisa one on one tatap-tatapan langsung bimbingan gitu, nggak bisa, harus lewat online dan nyesuaiin waktu sama dosennya juga agak ribet gitu sih. Apa yang nggak bisa dilupain jadinya? Banyak. The most. Mirip-mirip sama Kak Fatma, drama juga. Jangan emang- ketawa lagi dong please, tapi itu emang seru banget. Karena hidupnya Sumpah. drama. Memang iya, kita tuh selalu suka drama loh. Suka. Kalau ada keributan itu kan terhitung drama, gue seneng. Apalagi di Twitter gitu kan. Lu seneng nggak? Enggak ya? seru dong. Soalnya drama tuh seru banget, kayak kita bisa Iya, drama tuh seru belajar. banget. Enggak, matkul Oh, drama Kak, oke, mohon matkul drama, maaf. iya. Kayak kita bisa kayak percaya diri ya Fat ya, tampil percaya diri, bisa pokoknya bisa tahu sesuatu yang kita sebenarnya punya tapi kita awalnya tuh nggak tahu gitu Iya. loh, kayak misalnya oh ternyata gue bisa acting juga ya, oh ternyata gue bisa
Pokoknya seru deh. Seru Apalagi banget kita deh. tuh pas drama kayak kita nggak cuman jadi aktor doang, tapi kita jadi panitianya Iya, juga. Kayak aduh udah mau meledak deh. Terus sama Oke. paling bikin acara. Waktu itu aku sempet kayak bikin seminar, bikin lomba, kayak gitu. Itu kerasa banget sih perjalanannya, nyari-nyari apa namanya peserta. Ya, kita biasanya kalau di sastra Inggris ada namanya kayak incarnation gitu. sih, biasanya Apa tuh? acara tahunan. English Carnival And celebration. Apa competition atau apa? Kayak pensi gitu Pensi. sih. Kayak pensi. Pensi tapi ada competitionnya juga kayak pre-eventnya. Kayak gitu. Oke, drama. Ini kayaknya kita harus ganti judulnya jadi sastra drama. Pernah rebutan ini nggak? Apa peran? Rebutan peran. Ini gue nih nggak mau. Enggak, itu yang nentuin dosen sih. Jadi kayak cocok atau enggaknya sih dosen. Jadi kalau berdebat sama dosen langsung. Iya. Tapi pernah ada yang masalah itu nggak sih? Kenapa sih dapetnya ini? Iya bener. Iya gitu ada nggak sih? Ada nggak sih? Jadi Ini nggak mau. ada drama untuk drama. Mungkin yang dimaksud sama orang itu kali ya. Iya. Mikir drama. aku. Sebenarnya Ada aja. Ada aja sih yang ngerasain nggak cocok gitu. Oh. kayak aku juga nggak suka sama lawan mainnya gitu kadang-kadang. Ada nonton nggak? Ada lah. Abis ini kita share di grup angkatan. Kita kan- Kayak Oke. iya, ada juga yang ngerasa kayak bukan gue banget gitu, tapi akhirnya ya udah bisa, ya tadi kayak aku bilang kayak ternyata Bisa bisa survive gitu. Oke, got it. Pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup. Kak, di Sasing biasanya rasio antara jumlah mahasiswa laki dan perempuan lebih banyak mana? Banyak kan perempuan. Banyak perempuan, tapi lakinya juga nggak dikit kok, maksudnya kayak berapa ya Kak? Ya, kasih rasio dari 60 tuh berapa pria, berapa Mungkin wanita? 30 cewek, Sisanya 60 cowok. Nggak, kita seangkatan cuma 50-an ya, 50. Biasanya kalau misalnya presentasenya ceweknya 60% lah, cowoknya 40%. Iya kayak gitu. Pilihannya banyak cowok-cowoknya. Oke, itu dia. Sudah terjawab ya untuk rasio antara jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuan. Lebih banyak perempuan. Jadi, laki-laki tolong masuk sini biar lebih banyak rasio laki-laki. Tapi biasanya cowok-cowoknya juga justru malah pinter-pinter tau. Cowok-cowoknya pintar-pintar banget. Malah banyak kan yang pinter-pinter tuh dari cowok-cowoknya. Cowok-cowoknya. Bagus. Kalian mendominasi pintar-pintar kaum kita, Bro. Bagus. Oke. Ini terakhir. Mungkin kayak yang tadi udah kan banyak banget yang minat ya di sini juga, kayak ada yang udah nunggu juga nih tentang sastra Inggris. Kenapa sih Pak Mifren yang yang pengen sastra Inggris tuh emang harus masuk sastra Inggris? Atau yang belum tahu potensinya tuh kenapa harus masuk sastra Inggris? Aku dulu. Ya. Kenapa? Yang pertama Ikut karena drama bisa. Oke, itu lanjut. Tadi Selain itu pokoknya. Selain itulah. tadi prospek kerjanya kan luas. Terus jangan takut kalau ngerasa gue nggak terlalu jago gitu bahasa Inggris, karena seperti yang aku bilang tadi, kita belajarnya tuh benar-benar dari dasar banget. Jadi banyak juga kok di awal yang masih takut-takut ngomong kayak gitu. Tapi pas udah semester 7 bener-bener skillnya tuh ningkat banget, kerasa gitu. Makanya jangan takut deh, jangan takut dan jangan ragu sama kemampuan kalian gitu. Bisa dias karena ya suka baca tadi ya. Ya udah, learning by doing aja gitu, bisa survive kok, pasti bisa. Iya, terus kayak kenapa harus masuk sastra Inggris? Karena bisa dilihat sekarang kayak bahasa Inggris tuh bener-bener emang udah dibutuhin di mana-mana, Iya, udah setuju. universal Pakai banget sekali. kan Betul. bahasanya. Kalau misalnya kita masuk sastra Inggris, istilahnya kita kayak punya poin plusnya lah, kita Iya. punya poin plusnya. Terus juga balik lagi ke tadi prospek kerjanya juga banyak banget. Kayak beda loh ya, kayak orang yang bisa ngomong bahasa Inggris bisa, tapi nggak tahu yang benernya tuh gimana. Kita belajar yang benernya tuh gimana gitu. Jadi kalau misalkan baca orang bikin captionnya salah gitu, kayak Kita bisa mengkritisi. Kita bisa mengoreksi. kayak Bisa bisa gregetan aja sih, kayak aduh harusnya gini gitu, tapi ya gitulah. Maksudnya kita ya punya poin plusnya di situ sih. Apa bagus kalian di masyarakat tuh punya peran untuk mengedukasi artinya. Itu poin Iya, plusnya. terus belajarnya juga yang tadi balik lagi beragam banget mata kuliahnya gitu. Kita belajar memanusiakan manusia kalau kata dosen kita. Betul. Kenapa gitu? Kan Ini belum dibahas. sarjana humanity. Oh, iya. Humanity. Jadi sarjana kemanusiaan. Kayak habis ngomong bencana. Mani. Aduh kok lawak. Oke. Kayak Ada lagi nggak?
Doain aku Kak, semoga tahun ini lolos Siapa di namanya? organisasi. Siapa namanya? Namanya Yuk Lengkapi Profilmu. Semangat, Semangat, kita amin. Kita doain. Tolong ayo. dong kalian pakai nama. Kalau doa kan Iya, kalau kan namanya aku mau nggak ada, doain. nggak nyampe Aku mau takutnya. doain. Iya, ya Yuk Lengkapi Profilmu ini tolong. Kalau pakai nama orang tuanya biar pakai binti. Atau pakai binti dan bin ya. Biar nyampe doain. Doanya nyampe semua. Oke. Itu tadi sekilas tentang sastra Inggris dari kakak-kakak kita yang baru banget lulus nih. Jadi ibaratnya apa ya? Masih fresh. Yang baru dialami itu masih seger banget untuk di-share ke teman-teman. Dan di sini juga dipahami Fai teman-teman. Kakak-kakak ini memang apa ya? Skill di sasingnya kepake banget. Kayak baca, apalagi kalau Kak Vina memang di bahasa Inggrisnya, Kak Fatma juga tadi skill menulis dan membacanya kepake banget. Tuh, dan tadi prospek kerjanya udah diceritain juga. Jadi teman-teman gak usah takut sastra Inggris nih. Ya walaupun ada yang bilang ngapain jurusan sastra, enggak. Sekarang tuh sastra kepake banget di mana-mana. Percayalah teman-teman. Kemarin juga mungkin pas sastra Indonesia, Kak Cima sama Kak Vina juga cerita kan masalah sastra Indonesia yang kayaknya kedengerannya kayak ngapain belajar bahasa Indonesia, kita kan orang Indonesia. Ternyata prospek kerjanya wow juga gitu. Jadi jangan pernah menyepelekan jurusan apapun teman-teman, karena semuanya ya sangat apa ya, sangat berharga lah. Dan semua punya fieldnya masing-masing. Betul banget. Gitu teman-teman, paling itu aja untuk malam minggu kali ini obrolan bajunya. Kita bahas sastra Inggris. Nanti 2 minggu lagi kita bahas apa ya? Pokoknya request aja di Twitter atau di Instagram. Oh iya, sebentar teman-teman, mau promosi. Oke. Jadi gini teman-teman, aku tuh baru banget bikin Instagram nih. Instagramnya community. Jadi kalau misalnya ada info obrolan baju, webinar, atau kemarin tuh hari Jumat aku habis main game sama teman-teman di community group, hadiahnya diamond. Teman-teman bisa banget ikut di, nggak tahu kelihatan nggak kok kalau gini? Enggak ya? Community.pahamify. Gitu. Community.pahamify. Jadi tolong ini di follow. Di follow. Ini yang megang saya sendiri teman-teman. Biar nggak ketinggalan acara-acaranya Pak. Ketinggalan, terus biar saya nggak malu kalah followers yang Pahamify. Pahamify udah Kak loh. Ini saya masih udah 100 alhamdulillah. Udah follow belum? Lu udah pada follow belum? Kirain itu fanpage. Gue sih fanpage. Fanpage Bintan. Community.bintan. Community.pahamify. Di follow karena nanti ini info obrol baju, webinar, kalau kegiatan-kegiatan apapun aku share di situ. Gitu aja teman-teman. Selamat malam mingguan. Tetap pokoknya keep safe. Bener gak sih kalau keep safe untuk Stay safe. Keep safe. Tuh kan kita ketawa kalau kayak gitu. Gak apa-apa. Kesalahanku adalah guru terbaik gitu. Bener. Sebenarnya saya malu tadi kayak kalau bisa begini mukanya gini. Stay safe. Keep safe. Stay safe teman-teman. Karena sekarang Stay safe. Safe. Kamu ngomong safe. Safe. No. Oke lanjut. Watashi wa tanda yes. Stay safe Ketahuan teman-teman jati diri karena sebenarnya. sekarang Covid lagi apa ya? Lagi makin gencar. Kak Fatma juga kemarin nih sempat ini ya. Penyintas juga. Apa penyintas ya bahasanya? Pakai bahasa Inggris tuh apa kalau penyintas tuh? Itu bahasa perkovitannya penyintas sih. Bahasa nggak ada bahasa Inggris ya? Nggak ada bahasa Inggris. Oke, penyintas. Kak Fatma ya sempat diisolasi mandiri juga, tapi untung nggak ada gejala ya. Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada gejala dan sekarang udah negatif teman-teman. Teman-teman jangan sampai ada statement positif atau bahkan gejala-gejala gitu ya. Tolonglah teman, tolonglah. Udah 1 Tolonglah juta. jaga diri lah, jaga diri. Udah 1 juta bro. Ini uang saya aja nggak nyampe jumlah Covid sekarang teman-teman. Jadi tolong pertahankan kesehatan kalian. Kita akan ketemu lagi di kalau minggu depan webinar, 2 minggu lagi obrolan baju. Sampai jumpa di malam minggu selanjutnya. Dadah. Lagu dong, nggak mungkin ada lagu ya. Udah. Spotify.